Bro, gua mau mulai dari satu pertanyaan yang sangat sederhana. Pernah enggak lu ngerasa kalau justru saat dia diam, rasanya malah jadi paling berisik di kepala lu? Waktu biasanya ada chat masuk, ada notifikasi, ada pesan kecil yang tiba-tiba muncul di layar HP, semuanya terasa biasa aja. Tapi begitu semua itu hilang, tiba-tiba suasananya berubah. HP lu sunyi, enggak ada pesan, enggak ada kabar, enggak ada lagi namanya muncul di layar. Anehnya, justru di saat seperti itu dada lu terasa lebih berat dan pikiran lu mulai muter terus. Tanpa lu minta, otak lu mulai memutar ulang semua hal tentang dia. Lu ingat lagi cara dia ketawa waktu ngobrol sama lu, cara dia ngetik pesan yang kadang cepat kadang lama, cara dia pernah ngambek karena hal kecil. Semua kenangan itu seperti film yang diputar ulang di kepala lu berkali-kali. Dan semakin lama lu memikirkannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di pikiran lu. Lu mulai bertanya dalam hati, dia masih peduli enggak ya? Atau jangan-jangan dia lagi nunggu gua duluan yang hubungi? Nah bro, dengerin baik-baik bagian ini. Kadang-kadang rasa enggak nyaman yang lu rasakan itu justru bisa jadi tanda pertama bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Ini hal yang jarang banget orang bahas. Banyak cewek sebenarnya merasakan kangen, tapi mereka hampir tidak pernah bilang secara langsung. Bukan karena mereka tidak punya perasaan, tapi karena bagi banyak cewek, mengaku kangen itu terasa seperti membuka sisi rapuh mereka. Mereka merasa seperti menunjukkan kelemahan. Sejak kecil banyak cewek diajarkan untuk terlihat kuat, terlihat mandiri, dan tidak terlalu menunjukkan bahwa mereka butuh seseorang. Akhirnya perasaan kangen itu sering disimpan sendiri di dalam hati. Tapi yang menarik adalah semakin perasaan itu disimpan, semakin sering dia keluar lewat cara-cara yang tidak langsung. Misalnya lu mulai melihat perubahan kecil pada dirinya. Cewek yang biasanya aktif posting sesuatu tiba-tiba jadi lebih diam. Yang biasanya sering update story mendadak hilang beberapa hari. Atau kadang malah kebalikannya. Tiba-tiba dia posting sesuatu yang terasa aneh, sesuatu yang biasanya bukan gaya dia. Dan yang lebih aneh lagi, waktunya sering terasa pas dengan sesuatu yang sedang lu lakukan. Banyak orang mengira itu cuma kebetulan, tapi kadang sebenarnya itu cara halus untuk melihat apakah lu masih memperhatikan dia atau tidak. Selain itu, ada juga cara yang lebih halus lagi. Dia mungkin mulai memperhatikan hidup lu secara diam-diam. Dia tidak selalu menekan tombol like, tidak selalu memberi komentar, tapi dia tahu hal-hal kecil tentang hidup lu yang bahkan mungkin lu sendiri lupa pernah ceritakan. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara acak. Itu bisa jadi karena pikirannya masih sering kembali ke lu tanpa dia sadari. Saat seorang cewek merasa kangen, pikirannya bisa seperti lingkaran yang berputar. Dia bisa mengingat percakapan lama, membayangkan berbagai kemungkinan yang sebenarnya belum tentu pernah terjadi, bahkan menganalisis kembali nada suara lu saat kalian pernah ngobrol. Lucunya, seringkali dia sendiri tidak sadar bahwa dia sedang melakukan semua itu. Lalu setelah lama tidak ada kabar, tiba-tiba dia mengirim sesuatu yang sangat sederhana. Mungkin sebuah meme lucu, mungkin lirik lagu, atau mungkin pertanyaan kecil yang sebenarnya sangat mudah dicari jawabannya di internet. Tapi sebenarnya bukan pertanyaannya yang penting. Yang penting adalah jembatan kecil yang dia coba bangun. Seperti cara halus untuk mengatakan tanpa kata-kata bahwa dia masih memikirkan lu. Tapi di sisi lain lu juga mungkin akan melihat sikap yang terlihat bertentangan. Hari ini dia terlihat dingin, besok dia malah bercanda seperti biasa. Hari ini jawabannya pendek, besok dia yang mulai mengirim pesan duluan. Banyak cowok bingung melihat hal seperti ini. Mereka berpikir cewek sedang bermain permainan.
Padahal seringkali yang terjadi sebenarnya adalah dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Di dalam dirinya ada dua hal yang saling tarik-menarik, yaitu rasa dan ego. Satu sisi dirinya ingin mendekat karena dia kangen, tapi sisi lain ingin terlihat kuat dan tidak ingin terlihat terlalu butuh. Karena itu sikapnya bisa berubah-ubah. Yang sering tidak disadari oleh banyak cowok adalah bahwa cewek yang kangen bukan hanya merindukan perhatian. Yang sebenarnya mereka rindukan adalah perasaan saat bersama. Perasaan aman ketika didengarkan, perasaan dimengerti tanpa harus menjelaskan banyak hal. Itu yang sering mereka rindukan, bukan sekadar pesan setiap malam. Dan semakin dia menahan perasaan itu, seringkali tarikannya justru menjadi lebih kuat. Secara psikologis, rasa kangen bukan hanya soal emosi. Ada juga proses kimia di otak. Saat dua orang sering berinteraksi, otak mereka terbiasa mendapatkan dopamin, yaitu zat yang membuat seseorang merasa senang. Ketika interaksi itu tiba-tiba berhenti, otak merasakan kekosongan. Dan otak manusia tidak suka dengan rasa kosong. Karena itu muncul dorongan untuk mengecek kabar, melihat aktivitas, atau sekadar memastikan orang itu baik-baik saja. Tetapi seringkali ada satu hal yang menjadi penghalang, yaitu rasa gengsi atau pride. Dari luar dia mungkin terlihat biasa saja, seolah tidak ada yang berubah. Tapi jika lu cukup peka, sebenarnya ada banyak sinyal kecil yang bisa terlihat. Misalnya nada suaranya berubah saat tiba-tiba berbicara dengan lu. Atau ada jeda kecil sebelum dia membalas pesan lu. Atau senyum tipis yang muncul tanpa dia sadari ketika nama lu muncul di layar HP. Hal-hal kecil seperti itu sering dianggap tidak penting, padahal justru itu yang paling jujur. Kadang juga ada fase di mana dia terlihat seperti ingin membuat lu cemburu, atau menunjukkan bahwa hidupnya baik-baik saja tanpa lu. Bukan selalu karena dia ingin menyakiti, tapi kadang karena dia sedang menguji sesuatu di dalam hatinya. Dia ingin tahu apakah lu masih peduli. Apakah lu masih ada? Apakah keberadaannya masih berarti di hidup lu? Bagi lu mungkin hal itu terasa membingungkan dan melelahkan. Tapi bagi dia itu adalah cara tidak langsung untuk mengukur tempatnya di hidup lu. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah dia mencari perhatian atau benar-benar kangen. Salah satu cara melihatnya adalah dari konsistensi kecil. Jika dia masih mengingat hal-hal kecil tentang lu, masih menyambungkan obrolan lama, atau di tengah kesibukannya masih sempat mengirim sesuatu yang hanya kalian berdua yang mengerti, itu seringkali menunjukkan bahwa masih ada keterikatan. Dan semakin lu terlihat tenang dan stabil, semakin dia merasa aman untuk perlahan menurunkan temboknya. Disinilah banyak cowok sering salah langkah. Saat merasa dia mulai menjauh, mereka langsung panik, langsung mengejar, langsung meminta kejelasan. Padahal kadang yang sebenarnya dibutuhkan justru kebalikannya. Kehadiran yang tenang tanpa tekanan. Lu tetap menjalani hidup lu, tetap mengejar tujuan lu, tetap menjadi diri lu yang utuh. Dan justru dalam situasi seperti itu, dia bisa mulai merasakan kehilangan. Absensi kadang bekerja dengan cara yang aneh. Jika dilakukan dengan tenang, absensi bisa memperkuat perasaan, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk memberi ruang agar perasaan yang sebenarnya bisa muncul ke permukaan. Cewek sangat peka terhadap energi seseorang. Bukan hanya kata-kata yang mereka dengar, tapi juga sikap dan ketenangan yang mereka rasakan. Jika lu terlihat tenang, percaya diri, dan tidak memaksa, energi itu sering terasa sang.